akan muncul ke media. Tapi faktanya hari ini salah seorang anggota Sembilan Naga menurut keyakinan banyak orang, yakni Aguan atau Bos Agung Sedayu, itu kemudian menceritakan sisi-sisi asli terkait pembangunan di IKN. Karena Aguan ini memimpin proyek pembangunan di IKN dengan 12 orang pengusaha lainnya yang kemudian membuat konsorsium Nusantara dengan anggaran sekitar 20 triliun rupiah untuk ikut membangun IKN. Dan Aguan juga menceritakan terkait pembangunan Hotel Nusantara yang sangat kilat, yang sangat cepat sekali, yang ternyata proyek atau pembangunan ini itu dibiayai oleh mekanisme patungan. Jadi mereka katanya dengan 12 orang lainnya, yakni salah satunya Aguan, itu patungan sekitar 50 miliar rupiah. Marwar Sirait juga ikut, makanya kemudian dalam beberapa kesempatan ketika mereka ke IKN ini kan juga ada Marwar Sirait di sekeliling mereka karena ikut patungan 50 miliar dengan para naga ini gitu. Dan itulah yang kemudian membuat Hotel Nusantara bisa cepat selesai karena ya mereka melaksanakan sistem patungan. Jadi kalau orang lain, kalau kita gitu ya, patungan paling 50.000 maksimal 500.000 lah patungan gitu ya. Ini kelompok para pengusaha top di Indonesia patungan 50 miliar per orang sampai kemudian terkumpul dana lebih dari 0,5 triliun untuk kemudian membangun Hotel Nusantara. Dan karena ini cepat sekali pembangunannya di IKN, kalau kita saksikan gitu ya, ini kan sangat luar biasa. Seolah-olah IKN ini bergerak sangat cepat sekali gitu. Ternyata di balik kecepatan pembangunan di IKN itu ada cerita-cerita yang sebelumnya kita tidak pernah tahu gitu. Karena ternyata para pengusaha ini termasuk anggota Sembilan Naga itu mereka berinvestasi di IKN itu karena katanya ini diperintah. Disuruh sama Pak Jokowi gitu ya. Diperintah. Jadi ini juga mereka melakukan investasi itu dalam rangka untuk menyelamatkan muka Pak Jokowi waktu itu yang menjadi Presiden Indonesia. Jadi mereka berinvestasi di sana itu bukan karena tertarik, bukan karena melihat ada peluang, ini peluang yang sangat menguntungkan dan sebagainya, enggak gitu. Tapi karena diperintah. Bukan karena melihat potensi yang ada di situ. Tidak seperti klaim yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Jokowi ketika menjadi presiden bahwa IKN ini sangat-sangat menggiurkan, menarik para investor-investor di Indonesia dan Asia. Yang bilang kan sebelumnya diklaim bahwa wah, investor sudah antri untuk naruh uangnya di IKN. Ternyata bohong semua. Karena menurut Aguan, salah seorang yang berinvestasi di IKN yang kemudian diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai anggota Sembilan Naga, ini kemudian mengakui bahwa itu perintah. Jadi mereka berinvestasi itu kan karena disuruh gitu. Supaya Pak Jokowi nggak malu waktu itu. Ya karena kalau mereka nggak mau investasi, kalau mereka menggunakan SOP yang biasa atau normal gitu ya, untuk berinvestasi itu kan harus ada hitung-hitungannya gitu, maka mereka tidak akan berinvestasi di sana. Tapi karena diperintah, jadinya mereka mau gitu. Dan ini menjadi sesuai dengan cerita teman saya sebelumnya yang ya pengusaha top juga di Indonesia, tapi bukan naga kayaknya gitu ya. Masih di bawah naga lah gitu ya. Tapi ya top juga, triliunan rupiah asetnya gitu ya. Yang bilang ke saya bahwa memang pengusaha-pengusaha itu ya disuruh untuk berinvestasi di sana. Bukan karena mau gitu. Karena kalau mau, ya saya melihat bahwa itu nggak ada potensi atau peluang yang bisa kemudian menguntungkan dalam jangka pendek atau jangka panjang, kata teman saya ini gitu ya. Ya kalau saya nggak bisa disuruh, saya nggak bisa diperintah gitu. Saya nggak punya dosa. Saya juga nggak terlibat dalam proyek-proyek atau pembangunan dengan pemerintah atau dengan Indonesia. Ini nggak ada gitu. Jadi ya cuma jualan biasa aja. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Adiana Pitupulu. Bagaimana beliau selalu memberikan nilai-nilai yang positif untuk ditemukan dalam sejarah yang terjadi di Indonesia. Negara Indonesia dipenuhi dengan sejarah-sejarah yang dimana ada banyak hal, perjuangan-perjuangan yang telah dikorbankan untuk mencapai hal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini ketika Adiana Pitupulu memberikan, karena beliau adalah mantan aktivis 98, artinya apa yang terjadi di negara kita selama 5 tahun ke depannya itu, selama beberapa tahun yang telah berlalu, dia mengetahui seluk-beluknya seperti apa,
dan bahkan beliau dulunya memang aktivis yang benar-benar aktif memperjuangkan suatu keadilan. Dulu beliau semasa masih muda, ketika dia melihat suatu kejanggalan, melihat suatu perbedaan-perbedaan pendapat dan kebijakan-kebijakan dan keputusan para penguasa itu tidak baik, maka dia mengajak tuh teman-temannya, mahasiswa dan masyarakat untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi tersebut. Artinya ini menunjukkan bahwa Adya Napitupulu ini memang benar-benar cinta kepada rakyat Indonesia supaya ada perubahan di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, teman-teman, kita mau sebenarnya dari masa Soekarno ya sampai di masa Prabowo ini itu sangat sulit untuk ditemukan siapa pelaku-pelaku dan yang ingin menguasai negeri ini, baik itu koruptor, baik itu mafia-mafia tanah, mafia migas, minyak, dan berbagai macam hal lain yang memang ini sulit untuk ditemukan. Nah, ada banyak sekarang para pejabat-pejabat yang suka intervensi ya, yang sukanya intervensi yang menurut mereka yang berkuasa, dan apa yang dilakukan oleh bawahan mereka itu harus tergantung dengan keputusan mereka, walaupun pada dasarnya keputusan mereka itu ataupun kebijakan itu tidak sesuai dengan prosedural yang ada. Nah, inilah yang ditentang oleh seorang Adya Napitupulu supaya ini diperbarui, karena mindset seperti ini akan menghancurkan negara ini. Bagaimana negara ini bisa maju ketika masih banyak orang-orang yang sulit untuk berubah? Kenapa sih sulit sekali untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakat itu? Karena bukankah kita menjadi seorang pemimpin, sebagai seorang presiden, wakil presiden, menteri, jajaran pemerintahan dari atas sampai ke terkecil itu bukannya untuk melayani masyarakat kah? Tujuan kita untuk melayani masyarakat supaya mereka damai, sejahtera, dan merasakan pemerintahan dengan luar biasa. Kalau kita melihat sila, 5 sila yang begitu luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, ada poin yang dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu poin yang dimana teman-teman adil, ya, harus adil, keadilan yang dimana di tengah-tengah masyarakat yang perbedaan itu ada perbedaan bahasa, perbedaan suku, ras, tetapi di mana kita sebagai pemimpin tidak boleh memberikan kubu-kubu dengan itu. Bagaimana seorang presiden, bagaimana seorang mantan presiden menetralisasikan semua program-program yang ada, bukan hanya di program yang misalkan ya di Jawa Tengah yang menang di sana adalah kader Gerindra. Dia memberikan program di sana luar biasa banyaknya, tetapi di DKI Jakarta sangat minim. Nah, bagaimana keadilan di sana tidak terjadi? Nah, di sini Adya Napitupulu selalu menjadi garda terdepan untuk mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat tersebut. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, yang militan, wajib untuk tetap tegak lurus pada keadilan. Saya suka dengan Adya Napitupulu yang selalu setia dan taat terhadap ketum partainya, Ibu Megawati, yang memang menurut mereka sama-sama memperjuangkan hak-haknya masyarakat. Mereka sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Itulah yang mereka lakukan saat ini. Walaupun di kiri dan di kanan itu tantangannya luar biasa. Banyak sekali yang orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka, menjegal mereka untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka tetap tegak lurus karena prioritas mereka negara ini menjadi negara emas di 2045. Kita kacau, kita kecewa dengan pemerintahan jika banyak pemerintahan yang menggagalkan niat-niat baik orang-orang yang ingin memajukan negara ini dengan baik. Teman-teman, NKRI harga mati.